Industri hipersonik Tiongkok adalah yang terbaik di dunia, jauh meninggalkan Amerika di belakang. Namun, Tiongkok tidak menunggu Amerika untuk mengejar ketertinggalan. Negara tersebut telah membuat kemajuan besar, dengan meningkatkan kemampuan pesawat pembom H-6K untuk membawa rudal hipersonik. Peningkatan ini mengagumkan, dan meningkatkan kemampuan rudal hipersonik dan Angkatan Udara Tiongkok. Dalam video hari ini, kita akan membahas topik ini secara mendetail. Jika Anda menikmati video kami, silakan berlangganan agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang video-video terbaru kami. Sekarang, mari selami diskusi hari ini. Dengan pesawat pembom H-6K yang kini dilengkapi dengan rudal hipersonik, teknologi militer Tiongkok telah maju secara drastis, terutama dengan integrasi rudal hipersonik YJ-21. H-6K sudah menjadi pesawat pembom yang kuat yang mampu membawa berbagai amunisi, termasuk rudal serang darat KD-20 dan rudal anti-kapal supersonik YJ-12. Laporan menunjukkan bahwa pesawat itu kini juga dapat membawa rudal hipersonik YJ-2. Perkembangan ini menyoroti kemajuan pesat Tiongkok dalam kekuatan udara dan kemampuan serangan jarak jauh, yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, terutama yang menyangkut Taiwan. Media Tiongkok, khususnya Global Times, telah menyoroti perkembangan ini sebagai bagian dari strategi Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan militernya. Rudal YJ-12 dan KD-20 telah menunjukkan kemampuannya, tetapi kedatangan rudal hipersonik YJ-21 menandai lompatan besar dalam teknologi. Rudal ini dilaporkan dapat mencapai kecepatan hingga Mach 6, membuatnya sangat sulit untuk dicegat. Tiongkok tampaknya memimpin dalam teknologi hipersonik, terutama dengan sistem yang diluncurkan dari udara, sementara Amerika Serikat telah mengalami penundaan dalam program senjata hipersoniknya. Tiongkok bergerak maju secara agresif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap Taiwan dan wilayah sekitarnya. Pembom H-6K sekarang memiliki jangkauan serang dan presisi yang meningkat, yang memungkinkannya untuk meluncurkan rudal hipersonik dari jarak yang aman, yang berpotensi menargetkan situs-situs penting di Taiwan, tanpa memasuki jangkauan pertahanan Taiwan atau Amerika. Hal ini akan mengubah situasi strategi. Meskipun keberadaan YJ-21 pada H-6K tidak berarti pesawat pengebom tersebut secara rutin menerbangkan misi dengan rudal hipersonik di atas Taiwan, hal itu merupakan kemungkinan akan memaksa para perencana militer di Taiwan dan Amerika untuk memikirkan kembali strategi pertahanan mereka. Jika Tiongkok dapat menyebarkan senjata semacam itu pada pesawat pengebom, hal itu menimbulkan kekhawatiran serius tentang apakah sistem pertahanan rudal Amerika dan Taiwan dapat secara efektif melawan ancaman baru ini, karena rudal hipersonik bekerja pada kecepatan dan ketinggian yang membuat pertahanan tradisional menjadi kurang efektif. Penggunaan senjata canggih oleh Tiongkok memberinya keuntungan besar, terutama karena Amerika menghadapi penundaan dalam program hipersoniknya. Misalnya, Angkatan Udara Amerika baru-baru ini menghentikan program senjata respons cepat yang diluncurkan dari udara, dan Angkatan Laut Amerika diperkirakan tidak akan memiliki senjata serang hipersonik konvensionalnya hingga tahun 2025. Perbedaan kemampuan hipersonik antara Amerika dan Tiongkok ini dapat secara drastis mempengaruhi konflik militer di masa mendatang, terutama di kawasan Asia Pasifik. Apakah Tiongkok sekarang lebih unggul dari Amerika dalam teknologi pertahanan yang vital? Ini tampaknya mungkin. YJ-2 mendapat perhatian pada tahun 2022, ketika laporan menunjukkan Tiongkok meluncurkan rudal tersebut dari kapal perusak tipe 055. Kapal-kapal ini memiliki fitur yang hampir siluman, menyediakan platform bergerak untuk rudal, menjadikannya ancaman baik di laut maupun di udara. Sementara laporan tersebut difokuskan pada YJ-21 yang diluncurkan dari permukaan,
versi yang diluncurkan dari udara dari H6K merupakan pengembangan yang lebih baru. Hal ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya meningkatkan kemampuan rudal tersebut, tetapi juga memperluas platform untuk penyebarannya, sehingga semakin sulit untuk dilawan. Kemungkinan keberadaan YJ-21 yang diluncurkan dari udara memunculkan banyak pertanyaan, khususnya mengenai jangkauan dan sistem pemandunya. Kurangnya transparansi Tiongkok tentang kemampuan rudal tersebut menambah misteri. Meskipun diketahui bahwa rudal tersebut dapat mencapai Mach 6, jangkauan penuh dan teknologi yang digunakan untuk penargetan masih belum jelas. Apakah rudal tersebut menggunakan penargetan berbasis satelit terbaru atau sistem pemandu onboard yang canggih? Ini kemungkinan menjadi topik diskusi di Pentagon, dan Amerika cukup khawatir. Aspek menarik dari peran H6K dalam misi di sekitar Taiwan adalah potensinya untuk operasi malam hari. Ini menunjukkan bahwa pembom tersebut memiliki teknologi penglihatan malam dan navigasi yang canggih. Global Times bahkan menyebutkan bahwa H6K dapat bekerja kapan saja, baik siang maupun malam. Kemampuan seperti itu akan memberi Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat keuntungan untuk serangan presisi dalam kegelapan. Bagaimana Cina berhasil melakukannya? Kemungkinan besar para insinyur Cina telah mengembangkan teknologi penglihatan malam yang canggih. Meskipun detail teknologi ini belum diketahui sepenuhnya, jelas bahwa mereka telah menciptakan sistem yang unggul dalam navigasi dan kinerja segala cuaca di malam hari. H6K dikatakan memiliki teknologi gelombang milimeter yang efektif dalam kondisi cuaca buruk. Kemampuan ini memungkinkan pesawat pengebom tersebut untuk menavigasi dan menyerang dengan akurat, sehingga menjadikannya ancaman konstan sepanjang tahun. Meskipun pasukan Amerika telah memiliki teknologi serupa selama beberapa waktu, penggunaan kemajuan ini pada pesawat pengebom oleh Cina menyoroti peningkatan teknologi negara tersebut. Peningkatan dalam radar dan penginderaan inframerah juga menunjukkan bahwa Cina dengan cepat melampaui Barat di bidang-bidang penting ini. Penting untuk disebutkan bahwa armada pesawat pengebom H6 Cina telah mengalami peningkatan yang konsisten selama bertahun-tahun. Awalnya didasarkan pada H6 era Soviet, pesawat ini telah berubah menjadi platform modern yang mampu melakukan serangan presisi jarak jauh. Laporan Pentagon tahun 2020 menunjukkan bahwa H6K dilengkapi dengan mesin yang lebih efisien, meningkatkan jangkauannya, dan memungkinkannya meluncurkan rudal jarak jauh. Selain itu, kapasitas pembom untuk membawa 6 rudal jelajah serang darat semakin meningkatkan fleksibilitas operasionalnya. Kemajuan besar dalam kemampuan H6K adalah varian H6N baru, yang dapat membawa rudal balistik yang diluncurkan dari udara, termasuk yang berpotensi nuklir. Perkembangan ini meningkatkan kekuatannya secara drastis. Pengenalan H6N pada tahun 2020, seperti yang disorot oleh para ahli militer Tiongkok, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Tiongkok dengan cepat meningkatkan kemampuan pencegahan konvensional dan strategisnya. Fokus Tiongkok pada penolakan wilayah A2 bertujuan untuk menjaga jarak pasukan Amerika dan menghalangi operasi mereka di wilayah tersebut. Penambahan rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara sejalan dengan strategi ini menggunakan teknologi rudal canggih untuk membatasi pergerakan Amerika di Pasifik Barat. Dengan pembom H6K yang sekarang ditingkatkan untuk membawa rudal hipersonik, jelas bahwa Tiongkok membuat langkah-langkah yang mengagumkan. Apa pendapat Anda tentang kekuatan militer Cina ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.